Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم إلى يوم القيامة أما بعد فقد قال في كتابه الكريم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Hadirin muliakan Allah SWT, semua manusia ingin kesuksesan, ingin keselamatan, ingin kemuliaan. Tidak ada manusia ingin gagal, ingin hina, nggak ada. Semua ingin mulia, ingin selamat sekarang ini, dan juga ingin selamat nanti malam, besok pagi, hari-hari setelahnya, tahun depan, 10 tahun yang akan datang, sampai mati dikubur pun ingin selamat juga. Seluruh manusia ingin selamat selama-lamanya. Namuliakan Allah SWT, Allah SWT yang Maha-Rahman, yang Maha-Rahim, mengutus yang mulia Baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membimbing kita agar kita ini selamat, mulia, sukses di dunia ini dan juga pada kehidupan kita setelah dunia ini. Di baginda Nabi SAW diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala bukan untuk menyusahkan kita, bukan untuk menyulit-nyulitkan kita, tapi sebaliknya untuk memuliakan kita, memudahkan kehidupan kita di dunia ini, dan juga kehidupan kita setelah dunia ini. Tapi namanya manusia ini kebanyakan tidak paham. Dikira Rasulullah SAW itu menyulit-nyulitkan, menyusah-nyusahkan saja. Manusia kebanyakan adalah seperti sopir mobil yang bodoh. Dia melihat lampu merah, kuning, hijau, maka dia merasa terganggu. Ini ganggu perjalanan saya saja. Jalan dikasih merah, dikasih hijau, kasih apa, maka dia gak mau, langsung amblas saja. Amblas saja, akhirnya tabrakan. Setelah dasnya benjol, baru terasa, oh ternyata ini untuk menyelamatkan saya. Begitulah manusia menghadapi agama ini. Ajaran-ajaran Nabi itu dianggap susah nanti kalau ikut Nabi itu. Ini enggak boleh, ini enggak boleh, ini enggak boleh. Padahal itu untuk memudahkan kehidupan kita. Untuk supaya kita ini dicintai oleh Allah.
sehingga dibantu oleh Allah dimanapun kita berada, di dunia, di kubur, di padang mahsyar, di akhirat yang selama-lamanya. Hadirin yang dimuliakan, baginda Nabi SAW yang diutus oleh Allah untuk menuntun kita menuju kemuliaan ini, apa yang beliau buat? Maka beliau datang kepada setiap orang, beliau mengatakan, Ayuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu. Hei manusia, katakanlah la ilaha illallah, kamu akan sukses. Untuk sukses itu tidak perlu duit, untuk sukses itu tidak perlu jabatan, untuk sukses itu perlu satu saja, kamu yakin kepada la ilaha illallah, bahwa yang berkuasa hanya Allah, makhluk tidak kuasa, yang menciptakan makhluklah yang berkuasa, bukan manusia yang berkuasa, yang menciptakan manusialah yang berkuasa. Yang memberikan manfaat bukan makhluk-makhluk, yang menciptakan makhluk yang memberikan manfaat. Yang menyembuhkan bukan dokter, yang menyembuhkan yang menciptakan dokter. Yang memberi otak dokter itu, meluruskan tangan-tangannya dokter itu, sehingga dia ngobati dengan benar. Sebetulnya kita bukan hajat kepada dokter, hajat kepada yang menciptakan dokter, yang memberi kefahaman kepada dokter, sehingga memberikan obat yang cocok. Kalau Allah itu tidak memberi ilham kebaikan pada dokter itu, maka nanti kita sakit panas, oleh dokter dikasih obat tikus, sehingga kita ini tambah sakit nanti. Betul sebaliknya. Kalaupun obatnya itu sesuai, sudah cocok, obat panas memang diberikan pada orang yang sakit panas. Tetapi sebaliknya Allah Ta'ala, bila Allah tidak menolong kita, maka obat panas pun akan menjadi tambah penyakit kita, bukan tambah sembuh, tapi tambah parah. Bukan obat itu yang memberikan manfaat kepada kita, tapi pertolongan Allah dalam obat itu yang akan mendatangkan kebaikan buat kita. Yang kita perlukan bukan obat sebetulnya, pertolongan Allah dalam obat. Yang kita perlukan bukan sawah sebetulnya, pertolongan Allah ke dalam sawah itu, barokah Allah yang Allah taruh di sawah itu. Di pasar yang kita perlukan bukan pelanggan-pelanggan, pertolongan Allah di pasar yang kita perlukan. Tapi kita ini sudah terbiasa, saya perlu pasar, saya perlu duit. Bukan duit yang kamu perlukan, barokahnya duit yang kamu perlukan, pertolongan Allah dalam duit yang kamu perlukan. Banyak orang bawa duit malah celaka, bawa duit ke kota malah dicuri orang, digebuki setengah mati. Punya duit banyak, akhirnya keluarganya berebut, berantem, keroyokan duit. Yang kita perlukan pertolongan Allah dalam duit. Ini karena kita sudah biasa duit gitu, maka dikatakan perlu pertolongan Allah dalam duit. Sebetulnya nggak usah begitu sebetulnya. Perlu pertolongan Allah titik itu sudah baik sebetulnya.
Yang kamu perlukan itu pertolongan Allah saja sebetulnya. Bahkan kalau diringkas lagi, yang kamu perlukan itu Allah saja sebetulnya itu. Itu kalau orang sudah hatinya perlu saya itu dengan Allah saja. Allahus Samad. Perlu kita ini kepada Allah saja sebetulnya. Kita tidak perlu dengan makhluk. Tidak, sebetulnya itu tidak. Perlunya itu dengan yang menciptakan makhluk sebetulnya itu. Tapi kita ini sudah kadung mancep itu, perlu kita ini dengan nasi. Kamu sebetulnya bukan perlu nasi, perlu yang menciptakan nasi. Coba kalau Allah tidak menciptakan nasi, bagaimana kamu? Apa enggak repot bikin nasi sendiri? Enggak akan bisa juga. Sebetulnya kamu bukan perlu air, perlu yang menciptakan air. Sebetulnya kamu tidak perlu dengan kasih sayangnya istri kamu. Yang kamu perlukan itu Allah yang menciptakan kasih sayang dalam hati istri kamu itu. Kalau Allah menghendaki, maka istri kamu jadi sayang, senang sama kamu, melihat kamu senang. Walaupun kamu itu jelek, pesek, tapi Allah kuasa jadikan istri kamu senang aja. Tapi walaupun kamu ganteng, wangi, Allah juga kuasa menjadikan istri kamu tuh melihat kamu seperti melihat genderuwo, sehingga dia lari ke Korea. Ini kenapa? Ini peringatan Allah kepada kita. Kamu merasa perlu dengan istri sampai lupa kepada Allah. Diperingatkan oleh Allah. Istrinya ngamuk, muring, lari. Astagfirullahaladzim. Itu memang sudah sunnatullah. Orang iman itu kalau mengandalkan makhluk, itu Allah jadikan makhluk itu terus bikin olah, bikin masalah. Wa yawma Hunainin idh a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'a. Ketika waktu perang Hunain, sebagian orang Islam itu mengandalkan jumlah mereka yang banyak, maka langsung dikasih peringatan oleh Allah, falam tughni anhum syai'a. Tiba-tiba jumlah yang banyak itu tidak mendatangkan manfaat, justru malah kocar kasir, nggak karu-karuan. Maka kita ini jangan mengandalkan makhluk apa saja. Tawakal kepada Allah, bergantung kepada Allah. Walaupun di sawah, bergantung kepada Allah. Walaupun di pasar, bergantung kepada Allah. Walaupun bersama keluarga, bergantung kepada Allah. Jangan sebab pasar kita, sawah kita, keluarga kita lupa kepada Allah. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Jual beli tapi senantiasa ingat pada Allah. Inilah orang-orang yang dicintai oleh Allah. Ke sawah tapi hatinya selalu ingat pada Allah. Walau la idakhalta jannata qulta masya Allah la quwata illa billah. Masya Allah, ini semua adalah kehendak Allah. Sawah ini semua kehendak Allah. Dialah Allah yang menciptakan tanahnya, menciptakan airnya, menciptakan tumbuh-tumbuhannya. La quwata illa billah. Tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Ini doanya masuk ladang, masuk sawah. Nabi mengatakan, kalau kita masuk sawah begitu, sawahnya nanti dijaga oleh Allah. Setiap kita dikasih nikmat, kemudian kita mengucapkan Masya Allah, la quwata illa billah, nanti nikmat itu dijaga oleh Allah. Maka orang-orang Pakistan itu mobil-mobilnya ditulisi Masya Allah, la quwata illa billah.
pintu-pintu rumah, Masya Allah, la quwata illa billah. Ya nanti kalau orang tuh melihat, dibaca, jadi tumbal, ya, akan diselamatkan oleh Allah. Ini punya anak lurus, tahu-tahu belok, beling. Gitu. Kenapa? Nggak didoain, Masya Allah, la quwata illa billah. Kalau lihat anaknya itu pegang kepalanya, Masya Allah, la quwata illa billah. Nanti insya Allah nggak belok-belok anaknya itu. Nggak didoain, akhirnya anaknya ini nggak selamat. Rumah bacain, Masya Allah, la quwata illa billah. Mobilnya bacakan, Masya Allah, la quwata illa billah. Mahalahnya bacain ini juga, Masya Allah, la quwata illa billah. Insya Allah mahalahnya nanti akan awet, bukan terus merosot. Kurang jopone, kurang jopone, ngendel nih uteke, kurang dungone. Akhirnya gini wow, terus mboten selamat. Jadi semulaikan Allah Subhanahu wa taala. Inilah syarat pertama supaya kita sukses. Yakin kepada Allah, bergantung kepada Allah. Merasa dilihat oleh Allah, didengar oleh Allah. Sehingga kita punya sikap la ilaha illallah. Tunduk, sujud, pasrah kepada Allah SWT. Yakin kepada Allah, tapi kalau tidak terus tunduk, itu juga tidak diterima. Kayak iblis itu yakinnya kuat itu, tapi tunduknya nggak ada, ngengkel aja. Nah, akhirnya dilempar oleh Allah. Jadi setelah yakin kepada Allah harus dibarengi tunduk. Memuliakan Allah SWT. Ini syarat pertama ini. Kalau orang merasa bisa selamat, bisa sukses dengan dunia ini tanpa dia baik dengan yang menciptakan dunia, maka dia ini adalah bodoh. Orang yang merasa akan bisa sukses dengan manusia tanpa penciptanya manusia, maka dia ini adalah keliru. Betul malaikat. Orang yang merasa sukses dengan otaknya tanpa ada hubungan dengan yang menciptakan otak, maka orang itu sebetulnya sangat bodoh. Walaupun namanya profesor apa, doktor apa, ahli matematik, ahli apa, ahli nuklir, kalau kamu tidak merasa berhajat tiap detik kepada Allah, kamu itu adalah jahilun, bodoh. Betul kan ini. Kalau tidak membetulkan itu bodoh juga. Yang tidak membetulkan ini berarti bodoh. Yang membenarkan pinter. Sekarang ini tuh orang itu kebanyakan begitu itu. Merasa gak patek butuh karo Gusti Allah, gak patek. Nek diarani gak butuh no ya gak gelem, gak patek. Dengar hayya 'alas shalah, nanti aja lah. Nah, nanti aja. Kalau dikatakan haram, alah haram sedikit ya gak apa-apa. Loh kamu ini kok berani-beraninya itu loh. Dilarang oleh Allah kok bilang sedikit saja itu. Nanti kalau Allah marah bagaimana? Siapa yang akan bisa nolong kamu?
Maka yakin kepada Allah dan tunduk kepada Allah, itulah la ilaha illallah. Tunduk kepada Allah itu bagaimana? Ikuti sunnah Rasulullah, itulah namanya tunduk kepada Allah. Kalau kehidupan kita ikut Rasulullah, ya itulah namanya tunduk kepada Allah. Yuti Rasul faqad ata Allah. Taat kepada Rasul, taat kepada Allah. Termasuk taat kepada Rasul, ikut para sahabat. Ini penting nih, setiap bayan harus ada ini. Termasuk taat pada Rasul, ikut para sahabat. Karena ikut para sahabat itu perintah Rasul. Termasuk ikut kepada Rasul, kembali kepada para ulama yang ahlinya, itu perintah Rasul juga. Maka orang yang tidak mau sahabat, tidak mau ulama-ulama yang ahlinya, itu berarti tidak ikut Rasul, ikut maunya sendiri jadinya itu. Ikut Rasul dengan satu keyakinan bahwa ikut Rasul adalah ikut Allah dan pasti akan mendatangkan kebaikan. Di dunia ini yang pasti itu satu tok, taat pada Allah mesti baik, maksiat mesti buruk. Sawah belum tentu baik, belum tentu. Kadang juga sawah kelihatannya aja baik, pergi ke sawah masuk angin, buat perutnya melembung, mati. Ya. Belum tentu baik sawah itu. Anak juga belum tentu hasilnya baik, duit juga belum tentu hasilnya baik, jabatan juga belum tentu hasilnya baik. Banyak pejabat naik, tahu-tahu masuk penjara. Ya. Setelah masuk penjara ngerti begini, saya nggak mau jadi pejabat. Terlanjur, kapok saya jadi pejabat. Betul semuanya. Tapi taat kepada Allah mesti hasilnya baik. Nggak ada orang menyesal. Oh saya taat pada Allah, saya menyesal, nggak ada. Taat kepada Allah yang maha kuasa, yang maha kaya, yang maha rahman, yang maha rahim, yang maha tahu, yang maha bijaksana. Bagaimana rugi? Nggak mungkin. Taat kepada yang maha kuasa, taat kepada yang maha bijaksana, taat kepada yang maha kaya, taat kepada pencipta alam semesta. Bagaimana bisa rugi? Nggak mungkin rugi. Nah mulai kan orang itu taat sama raja. Kenapa? Karena perasaannya raja itu punya kuasa. Maka dia berkhidmat kepada raja, menghormati raja, memuji raja itu dengan harapan dapat kebaikan dari kekuasaan raja itu. Lah kalau taat kepada yang menciptakan raja, bagaimana? Rugi? Oh tidak mungkin. Orang itu kadang-kadang taat kepada seseorang karena ilmunya, karena dia punya pengetahuan yang banyak, maka kita taat sama dia tuh. Lah Allah itu yang maha tahu segala-galanya. Bagaimana kita rugi? Kadang-kadang orang itu taat pada orang kaya, karena berharap dapat bagian keceran kekayaannya. Lah kalau kita taat kepada yang maha kaya, yang punya dunia, punya akhirat, bagaimana rugi? Tidak mungkin rugi. Kadang-kadang orang itu mau kurban, mau taat karena seneng. Ya. Seorang itu seneng sama istrinya, akhirnya dia macul di sawah 40 tahun tidak digaji. Tiap hari macul nggak digaji. Untuk apa? Untuk demi istrinya. Betul nggak malaikat? Iya. Dan dia merasa beruntung. Saya ini tidak dimarahi istri saya itu sudah alhamdulillah. Sudah alhamdulillah.
kerja berpuluh-puluh tahun nggak pernah dihitung, pokoknya tiap hari kerja hasilnya kasihkan istrinya. Sekarang orang yang taat kepada Allah, yang menciptakan semua istri, yang menciptakan bidadari-bidadari, rugi? Tidak akan rugi sebenarnya. Maka namanya taat kepada Allah itu nggak akan rugi. Tapi maksiat kepada Allah mesti rugi, mesti rugi. Ada orang itu kurus, kerempeng gitu semuanya kan. Terus dia ini nantang orang yang kuotot gede. Kira-kira bagaimana? Babak belur. Ya enggak semuanya kan? Lah manusia itu makhluk yang lemah. Lah kok menantang Tuhan yang maha kuasa, yang maha perkasa, yang menciptakan alam semesta ini dengan kun fayakun. Ya mesti ciloko gak karu-karuan ini. Celakanya ini nggak bisa dibayangkan. Dia akan celaka habis-habisan kan. Tapi memang dunia ini tempat ujian. Kadang-kadang orang itu maksiat itu belum ditampakkan oleh Allah celakanya itu. Tapi pasti celaka kalau tidak bertobat kepada Allah. Begitu juga orang yang taat itu kadang-kadang oleh Allah belum ditampakkan hasilnya, tapi mesti berhasil dia, mesti untung dia. Ini perlu kita tanamkan betul dalam hati semuanya kan. Kalau kita melihat perkara haram, itu mesti kita ini merasa itu lebih bahaya daripada segala racun, gitu sebenarnya. Ada orang yang bernafsu minum racun, silakan walaupun lapar ya, haus, silakan Pak ini 1 gelas baygon, silakan minum. Mau kira-kira? Oh, walaupun hausnya kayak apa nggak akan mau. Itu perkara haram gitu. Kalau perkara makruh itu seperti kita disuguhi apa itu kopi, tapi kopi itu diludahi. Silahkan minum Pak. Nah, mau nggak kira-kira? Ya kalau nggak darurat betul nggak mau itu. Kalau dalam keadaan normal jijik melihat itu. Itu makruh itu namanya. Kurang lebihnya ini bikinan saya sendiri tapi mungkin juga keliru. Jadi kita ini aturan-aturan agama itu harus kita anggap suatu perkara yang pasti. Nah, perkara kalau sudah haram mesti bahaya. Makruh itu juga bahaya tapi tidak seperti haram. Insya Allah malaikat. Nah, apa ada perkara yang lebih bahaya melebihi perkara yang membuat murkanya Allah? Nggak ada yang lebih bahaya. Nah, muliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk kita ini supaya sukses setelah imannya benar, kemudian taat ya, mengikuti Rasulullah SAW, kemudian kita ini harus ada hubungan yang kuat kepada Allah, dimulai dengan sholat. Dan kita ini harus punya kefahaman sholat ini perkara besar, acara penting, akan menyelesaikan masalah dunia saya, akhirat saya. Karena sholat ini adalah menghadap kepada penguasa dunia, penguasa akhirat. Maka dengan sholat ini masalah dunia saya, akhirat saya akan selesai. Allahu Akbar. Ini baru sholat. Tapi kalau kita ini sholat merasa masih perlu perkara-perkara lain, kan, itu sebetulnya kita ini su'ul adab, tidak punya sopan, tidak punya adab kepada Tuhan. Sudah menghadap Allah kok belum merasa cukup, ini orang bodoh betul kan. Sudah menghadap kepada Allah kok belum merasa cukup, terus kamu terus bagaimana? Maka kita ini sholat ini harus
Ini penyelesai semua masalah. Gitu dalam hati itu. Baru sholat kita ini akan ada mutunya. Insya Allah mulai kan? Dan supaya kita ini sukses mulai kan? Harus hidup kita ini kita atur dengan syariat. Kita harus tanya pada para ulama, dagang saya ini sesuai dengan aturan Allah apa tidak? Pertanian saya ini kok kelihatannya itu galengan kok bodoh ngalih iki. Iki halal apa haram ngene iki? Nah. Nyolong banyu niku Mbah Kiai halal napa haram niku? Nek niku jane suruh kabeh. Saniki kula tekoni sampean tanglet teng kiai-kiai nggih. Tapi aja tanglet teng kula. Nonton TV halal napa haram? Kula nate tanglet teng sekali kiai nonton TV halal napa haram to yai? Nek haram ya ora. Tapi kuwi sumbere haram. Loh, kok sumbere haram piye? Lah iya to wong ning ngono kuwi diulang welelek ngene. Ndadine lali ya Gusti Allah. Nek iso gak usah dilok. Nah, terus kiai ngoten niku. Niku bener mboten kiai niku ngoten niku. Kita keliru nggih. Katanya seorang ulama, kalau ingin anak kamu nakal, itu caranya suruh istiqomah nonton TV. Nah, nanti insya Allah itu akan meningkat nakalnya itu. Katanya begitu. Nah kayak begitu kok kita pelihara di rumah kita ini kan ya namanya itu melihara ular itu namanya itu. Insya Allah ya. Barang-barang katanya Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh, apa saja yang bikin kamu lupa kepada Allah, wis itu adalah musibah besar. Karena kita ini ingat kepada Allah, satu detik saja pahalanya gede semua kan. Nah kalau detik-detik ini dibikin lupa oleh macam-macam hal di dunia ini, betul-betul kerugian besar. Ini kita ini punya emas, bisa untuk membeli istana. Tapi kemudian ditawar sama orang, emas kamu tuh saya ganti tempe mau. Berapa tempenya? 3 biji. Oh ya. Maka emas kita ganti dengan tempe. Kira-kira bodoh apa tidak orang seperti itu? Nah. Lah umur kita ini lebih mahal daripada emas. Kalau untuk zikir pada Allah pahalanya tidak karu-karuan. Kemudian malah kita tukar tempe, kita tukar dengan benda-benda yang murah ini. Maka betul-betul kita ini rugi sebenarnya. Maka jangan ada waktu-waktu tanpa ingat pada Allah. Biasakan diri kita dalam zikir. Kalau bisa orang itu senantiasa jaga wudhu. Katanya para ulama kalau orang itu menjaga wudhu akan mudah untuk zikir. Maka sholat itu adalah zikir, intinya sholat itu zikir. Maka sebelum sholat kita suruh wudhu. Maka di luar sholat pun kalau kita jaga wudhu terus bagus itu. Insya Allah kita niat semua kan. Kata Syekh Abdul Hasan Ali Asyadzili, kalau orang itu menjaga wudhu terus menerus sampai 1 tahun, nanti doa-doanya itu mudah makbul di sisi Allah. Ini di negeri kita ini kan banyak air semuanya kan. Kenapa enggak mau jaga wudhu? Orang kalau tidur dalam keadaan wudhu, kemudian dia ini bangun mendoa, doa-doanya akan diterima oleh Allah. Masya Allah, pokoknya orang wudhu itu fadilahnya banyak itu semuanya kan. Nah mulai kan sebenarnya supaya kita ini sukses kehidupan kita di dunia ini, kita harus punya akhlak yang baik dengan seluruh orang Islam. Karena orang yang akhlaknya buruk, suka gunjing orang, ngerasani orang, mencaci maki orang,
Akhlaknya buruk, menyakitkan hati orang Islam. Apalagi menyakitkan hati orang-orang soleh. Maka doa-doanya tidak bisa naik ke langit, amalannya nggak akan bisa naik ke langit. Ditolak sama para malaikat di sana. Ini orang tukang ngerasa nih, nggak usah dinaikkan ini. Ini orang ini suka mencaci maki, nggak usah dinaikkan amalannya. Kalau kita ingin amalan kita bisa naik ke langit, maka itu akhlak kita harus diperbaiki. Insya Allah malaikat. Dan sumber dari akhlak yang baik adalah tawadhu. Merasa teman-teman kita lebih baik dari kita. Dan sumber akhlak yang buruk adalah sombong. Orang itu kalau sudah sombong, masih repot itu. Itu muridnya iblis. Nggak bisa dinasihati siapa saja. Namulaikan wa ta'ala, dan supaya kita ini sukses, amal apa saja kita niatkan hanya semata-mata mencari ridho Allah. Untuk apa toh mencari makhluk itu? Wong makhluk itu yang menggerakkan Allah, mencari Allah saja. Kalau Allah ridho kepada kita, makhluk-makhluk itu kecil, mudah saja ridho pada kita. Dalam satu hadis dikatakan kalau Allah sudah mencintai seseorang, Allah panggil malaikat Jibril, Jibril, saya mencintai fulan, cintailah dia. Kemudian malaikat Jibril memberikan iklan di langit kepada penduduk langit, penduduk langit, Allah telah mencintai fulan, cintailah dia. Fawudi'alahul qabul fil ard. Kalau sudah dicintai penduduk langit, penduduk bumi, orang-orang soleh di bumi akan senang juga kepada dia ini. Bahkan malaikat, kalau ini meningkat lagi, sampai orang yang tidak soleh pun akan senang sama dia. Boleh aja ingin disenangi orang, tapi caranya itu bukan dengan cara kita ini berdobel-dobel muka. Bukan caranya kita ini ikut-ikutan perkara yang tidak baik. Tapi caranya kita taat pada Allah dengan ikhlas, nanti Allah akan jadikan manusia itu berkhidmat kepada kita. Betul itu malaikat. Lihat itu para nabi, para sahabat, para wali-wali Allah itu. Allah jadikan itu di mana-mana hidupnya mudah, di mana-mana dicintai. Orang Jawa ini, siapa nggak kenal sama Sunan Ampel? Padahal ini beliau hidup 500 tahun yang lalu. Siapa nggak kenal Wali Songo orang Jawa? Sampai orang yang nggak sholat pun ya kenal Wali Songo. Nah, ini bagian dari barokahnya taat kepada Allah secara ikhlas, sehingga sudah mati pun masih dicintai. Tapi kalau orang itu tidak diterima oleh Allah, masih hidup pun sudah banyak orang ngarep-ngarep, kok orang mati-mati tuh wong iki. Wis ngruweget nih. Tuwek, kok gak mati-mati. Nggih niku. Tapi kalau semulaikan orang itu diridhoi oleh Allah, sudah mati ribuan tahun masih dicintai. Yang nggak ada urusan apapun seneng. Ini bagian dari barokahnya agama. Barokahnya agama itu orang itu akhirnya dicintai. Tapi awalnya itu kadang-kadang dibenci dulu. Dibenci, dimarahi. Tapi kalau amal agama terus, tiba-tiba yang benci pun terpaksa mencintai. Contohnya Rasulullah SAW. Di Mekah dibenci, diburu-buru, mau dibunuh. Tapi akhirnya seluruh orang Mekah menjadi pecinta-pecinta beliau, pengikut-pengikut beliau, siap mati untuk beliau. Dan supaya kita ini semulaikan Allah Ta'ala sukses dalam kehidupan ini, kita perlu memikirkan umat. Kalau kita memikirkan umat, maka kita nanti akan disayangi oleh Allah. Kalau kita memikirkan umat, akan dapat doanya Rasulullah. Kalau kita memikirkan umat,
kita mati, amalan kita masih diteruskan orang lain, dapat pahala terus sampai kiamat. Maka kita ini jangan punya prinsip nafsi, pokoknya saya sendiri, jangan begitu. Kita ikut Rasulullah, ummati. Bagaimana umat? Makanannya umat, minumannya umat, itu juga penting kita pikirkan. Tapi yang paling penting, akhiratnya umat bagaimana? Hubungannya umat kepada Allah bagaimana? Itu yang paling penting kita pikirkan. Kalau itu kita pikirkan, wa man jahada fa innama yujahidu li nafsih, barokahnya mikirkan umat ini balik pada diri kita sendiri. Insyaallah malaikat. Masya Allah. Lah untuk mikirkan umat itu caranya bagaimana? Nah, caranya malaikat untuk mikirkan umat, memikirkan diri kita sendiri juga, supaya tambah hari tambah dekat kepada Allah. Caranya semuanya kita siapkan waktu untuk perkara ini. Insyaallah malaikat. Maka yang niat untuk keluar 4 bulan ataupun 40 hari, cash silakan berdiri ke selatan. Taqabbalallah. Monggo sing badhe medal 4 bulan, 40 hari. Kalau aturi jumeneng ngidul mriko Pak, monggo. Yang tambah masa, sisa masa juga silakan, monggo. Yang 40 hari dinaikkan 4 bulan, yang 40 hari dimantepkan 40 harinya, silakan ke sana. Alhamdulillah, semuanya. Sekarang taskil persiapan. Walakin jihadun wa niyatun. Yang berangkat alhamdulillah. Sekarang yang belum berangkat buat persiapan. Bagaimana malaikat? Sekarang siapa yang persiapan negeri jauh atau IPB? Silakan berdiri selatan. Monggo. Ini Januari, ada Februari, ada Maret. Kita daftar sana, kapan mau keluarnya? IPB atau negeri jauh? Yang sudah IPB, negeri jauh. Monggo, bismillah. Kemudian mulaikan malam Ahad itu ada apa itu? Oh, ngerti, alhamdulillah, nggih. Pokoknya niku malam Ahad, awite niku setu sore, setu ngasar. Niku sedaya kanca-kanca sing mun ate medal khususnya dugek ning sedaya mriki Pak nggih. Terus itikaf mudzakarah kangge peningkatan kerja-kerja agami niki. Lan ugi badhe ngedalake jamaah. Mula saniki jenengan kempal kalih zun-zune iki ambak nggih nata jamaah sing badhe medal jing malam Ahad. Insyaallah nggih. Nggih ditata mulai saniki. Mengke setu ngasar nika mun sedaya jamaah jadi niku mun dugi mriki. Sehingga mengke mudzakarah niku komplit. Sehingga medale mengke saged langkung sempurna. Insyaallah nggih. Nggih. Istri-istri sampean yang sanjangi supados maos Yasin, maca Fatihah, nek saged poso sehingga jur niki dibarokahi kalih Gusti Allah. Insyaallah nggih. Kiai-kiai sampean dengan suwuni donga, suwuni pangestu ben pertemuan niki barokah. Nek kersa rawuh wah tambah sae. Mun monggo saniki kempal kalih kawasan iki ambak nggih
kangge bicara njing malam Ahad niki. Monggo, bismillah. Monggo.